Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Seperti biasa, di video kali ini aku akan mengupload salah satu video tugas. Jadi aku dan kelompokku mendapatkan salah satu tugas UAS di mata kuliah semiotika dan juga hermeneutika. Aku perwakilan dari kelompok 4 atas nama Hilmanur Alifa, dan beberapa dari temanku yang atas nama Putri Nika Rahayu, Alan, Wahyudi, dan juga Arkan Zeki Zulkarnain akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa sih itu pengertian semiotika dan juga hermeneutika. Selain itu, di sini kita akan mengaplikasikan dari beberapa teori tokoh yang ada di semiotika dan juga hermeneutika, yaitu ada Roland Barthes yang di tokoh semiotika dan juga Gadamer di tokoh hermeneutika. Di sini saya akan sedikit mengulas mengenai semiotika. Apa sih pengertian semiotika? Secara epistemologis, semiotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion, yang memiliki makna tanda. Sedangkan apabila kita kaji semiotika dari segi terminologis, maka semiotika merupakan suatu ilmu atau sebuah ilmu yang mempelajari atau mengkaji mengenai tanda. Dalam semiotika, semua praktik sosial dalam masyarakat merupakan tanda. Semiotika sendiri memiliki 3 cabang. Yang pertama adalah semantik, yang kedua sintaksis, dan yang terakhir yaitu pragmatis. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian hermeneutika. Hermeneutika itu berasal dari 2 kata bahasa Yunani, yang mana yang pertama adalah kata kerja hermeneuin, yaitu menafsirkan atau memberi pemahaman. Kemudian yang kedua adalah dari kata benda hermenia, yang artinya adalah interpretasi. 2 kata tersebut itu diasosiasikan kepada dewa Hermes. Menurut istilah, hermeneutika adalah seni dan ilmu menafsirkan yang khususnya berkaitan tentang tulisan-tulisan, terutama pada kitab suci yang identik dengan tafsir. Saya akan Zeki Zulkarnain di sini akan menjelaskan tentang biografi tokoh dari semiotika dan hermeneutika. Semiotika di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Roland Barthes, dan hermeneutika saya menjelaskan tentang tokoh Gadamer. Baik, masuk ke biografi Roland Barthes. Roland Barthes adalah seorang filsuf, kritikus sastra dan budaya asal Prancis. Ia lahir pada tanggal 12 November 1915 di Cherbourg, Normandia, Prancis. Dan beliau meninggal pada tanggal 26 Maret 1980 di Prancis juga. Kemudian Barthes dikenal sebagai salah satu pemikir terkemuka dalam bidang kritik sastra, terus teori semiotika, dan studi budaya. Pendidikan Barthes di bidang sastra dan filsafat di Universitas Paris Sorbonne. Terus kemudian ia bergabung dengan sekelompok intelektual terkenal yang dikenal dengan Tocqueville yang dipimpin oleh Philippe Sollers. Di sini beliau mengeksplorasi berbagai konsep teoritis dan juga mengembangkan pandangannya tentang sastra dan budaya. Salah satu karya terkenal dari Roland Barthes ini adalah Mitologis atau mitologi-mitologi yang diterbitkan pada tahun 1957, dan buku ini merupakan kumpulan esai yang menganalisis simbol-simbol dan mitos-mitos dalam budaya populer seperti iklan, majalah, terus foto-foto terkenal. Dan juga Barthes ini mengungkapkan bahwa mitos-mitos ini tidak hanya dapat menyampaikan pesan budaya, akan tetapi berperan dalam mempertahankan kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat. Terus kemudian Barthes ini juga seorang pemikir yang kontroversial dan inovatif. Ia menantang konvensi-konvensi dan norma-norma yang ada, serta mengajak kita untuk melihat dunia dengan cara yang lebih kritis. Dan pemikirnya ini tentang sastra, semiotika, dan juga budaya ini tetap menjadi acuan penting dalam kajian-kajian humaniora hingga saat ini. Kemudian lanjut ke tokoh yang kedua, yaitu tokoh hermeneutik Hans Georg Gadamer. Beliau adalah seorang filsuf Jerman yang lahir pada tanggal 11 Februari 1900 di Marburg, Jerman.
dan beliau meninggal pada tanggal 13 Maret 2002 di Heidelberg, Jerman. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran hermeneutik dan merupakan pendekatannya itu dalam penafsiran teks dan pengertian budaya, lebih ke pendekatan teks dan pengertian budaya. Gadamer belajar di berbagai universitas terkenal termasuk Universitas Marburg dan Universitas Heidelberg. Ia mendalami berbagai disiplin ilmu termasuk filsafat, sejarah, dan teologi. Pada tahun 1931, Gadamer menjadi profesor filsafat di Universitas Marburg dan kemudian menjadi profesor di Universitas Leipzig. Salah satu karya terkenal Gadamer adalah Kebenaran dan Metode, Truth and Method, yang diterbitkan pada tahun 1960. Dalam karya tersebut, ia mengembangkan konsep hermeneutika yang dihubungkan dengan pengertian budaya dan interpretasi teks. Gadamer berpendapat bahwa interpretasi tidak sekedar memahami makna dan juga tidak hanya sekedar memahami teks secara objektif, tetapi melibatkan partisipasi aktif dari pembicara ataupun pendengar dalam menghasilkan pemahaman yang lebih utuh. Gadamer juga menyumbangkan konsep-konsep pemikiran penting dalam hermeneutika seperti horizon keperpaduan atau dengan disebut juga bahasa lain yaitu horizon of influence atau efek historis yang di bahasa Inggriskan menjadi historical effect. Kemudian konsep-konsep ini berpengaruh untuk mengacu pada pandangan-pandangan atau pengalaman individu yang membentuk cara untuk kita memahami dunia. Sedangkan efek historis merujuk pada pengaruh konteks sejarah dalam interpretasi. Kemudian Gadamer meninggalkan warisan yang sangat kuat dalam dunia filsafat, yaitu pemikirannya tentang hermeneutik ini dan juga interpretasi beliau terhadap budaya, terus mempengaruhi studi filsafat, mempengaruhi teori sastra, dan juga mempengaruhi ilmu sosial hingga saat ini. Karyanya memberikan kontribusi penting pada perkembangan pemikiran kontemporer dan juga untuk mendukung pentingnya menghargai dan memahami perbedaan-perbedaan dalam dunia yang semakin kompleks ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini aku akan menjelaskan yang pertama tentang teori semiotika Roland Barthes. Yang mana teori semiotika Roland Barthes ini seringkali disebut dengan teori mitologi. Konsep mitos menurut Roland Barthes adalah pengkodean makna dan nilai-nilai sosial yang sebenarnya arbiter atau konotatif dan sebagai sesuatu yang dianggap alamiah. Maka itu sebaliknya mitos itu tidak arbiter, selalu ada motivasi dan analogi, dan penafsir dapat menyeleksi motivasi dari beberapa kemungkinan motivasi. Mitos bermain atas analogi antara makna dan juga bentuk. Analogi ini bukan sesuatu yang alami tetapi bersifat historis. Nah, mitos sendiri menurut Barthes adalah sebuah sistem komunikasi yang dengan demikian dia adalah sebuah pesan. Lebih lanjut tentang mitos, menurut Barthes, mitos terletak pada sistem tanda tingkat 2 penandaan. Dan setelah sistem tanda petanda terbentuk, tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru. Singkatnya, teori mitos dari Roland Barthes ini dibagi menjadi 3, yaitu ada signification, denotation, dan connotation, meta language atau myth. Nah, secara bahasa Indonesia yang pertama ini kita mencari signifikasi atau tanda. Kemudian yang kedua kita mencari makna denotasi dan juga konotasi. Yang ketiga adalah kesimpulan terakhir, yaitu kita mencari linguistik dari segi mitos. Teori yang kedua yaitu teori hermeneutika dari salah satu tokoh Hans-Georg Gadamer atau yang biasa kita kenal dengan Gadamer, yang mana teori dari Gadamer ini ada 4. Yang pertama, teori kesadaran dan pengaruh oleh sejarah. Di sini sebagai seorang penafsir kita memposisikan sebagai penafsir yang akan mengkaji teks sebagai objek utamanya, dan penafsir di sini akan belajar untuk memahami latar belakang dan juga sejarah dari teks tersebut.
Yang kedua yaitu pra pemahaman, yang mana di sini penafsir harus menerima koreksi beserta kritikan, dan juga di sini penafsir diwajibkan untuk memiliki pengetahuan agar memadai atau dapat memahami ketika melakukan pengajian terhadap teks. Yang ketiga, teori lingkaran hermeneutik, yaitu mempertemukan dua horizon pengetahuan, yakni pengetahuan teks dan juga pengetahuan penafsir, yang akan menjadikan passion of horizon, penyatuan cakrawala ataupun batas pandang untuk menemukan apa yang dimaksud oleh makna atau yang biasa disebut dengan memproduksi makna. Yang keempat yaitu penerapan atau aplikasi. Jadi mengaplikasikan apa yang dipahami oleh penafsir atau yang biasa disebut dengan meaningful sense, melakukan apa yang difahami itu dengan tindakan. Nah, pada surah Yusuf ayat 30 ini memiliki arti, para wanita di kota itu berkata, istri Al-Aziz menggoda pelayannya untuk menaklukkannya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami benar-benar memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Dalam hal ini, yang dimaksud istri Al-Aziz adalah Ratu Zulaikha, sedangkan pelayannya adalah Nabi Yusuf. Dalam surah Yusuf ayat 30 ini yang menjadi denotasinya atau makna sebenarnya yaitu mengenai obrolan para wanita Mesir tentang Ratu Zulaikha dengan Nabi Yusuf, di mana konotasinya atau makna yang tidak sebenarnya yaitu para wanita-wanita Mesir menjadikan berita skandal antara Zulaikha terhadap Nabi Yusuf sebagai bahan topik pembicaraan. Kemudian untuk mitosnya pada ayat ini yaitu pada umumnya pada masa Nabi sampai pada masa sekarang itu para wanita cenderung melakukan pergosipan atau membicarakan orang lain tanpa mencari tahu dulu fakta atau faktor penyebabnya. Kemudian analisis hermeneutika Gadamer pada surat Yusuf ayat ke-30. Jadi menurut Gadamer sendiri, hermeneutika itu lebih bersifat ontologis dibandingkan bersifat metodologis, yakni bahwa kebenaran dari suatu pemahaman itu tidak bergantung dari bagaimana cara seseorang memahami maupun dari bagaimana hasil pemahamannya, melainkan dari respon yang ia dapat, yang ia terima dari pemahamannya itu. Setiap pemahaman itu memberikan konsekuensi bagi orang yang memahaminya. Hal ini sangat terlihat jelas pada bagaimana perasaan hati Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Bagi Zulaikha, Yusuf terlalu mengagumkan baginya, baik dari parasnya, dari kepribadian perilakunya, maupun dari karismatiknya, sehingga ia tidak bisa menahan perasaannya kepada Yusuf. Sekalipun Yusuf ini hanya seorang pembantu di istana yang tidak memiliki pangkat maupun kekayaan, tapi bagi Zulaikha rasa cinta itu begitu nyata dan mungkin hanya dia yang merasakannya, sekalipun dia mendapatkan celaan dan cercaan dari wanita-wanita Mesir. Dikatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha qad saghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berkenan hadir dan menonton channel YouTube ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.